pesan juga apa sih yang perlu dipersiapkan di IT gitu ya. Baik, next Mbak Dina. Oke, baik, next. Ini agak telat sedikit nampaknya Bu, saya lihat. Di Dina udah next, di kayak kita masih cari preparation itu. Oke. Ya, lanjut ya Bu. Baik. Perkenalkan tentang saya sendiri. Jadi saya sudah lama memang di IT Consultant, kurang lebih 10 tahun gitu ya, seperti yang tadi Pak Muslim sharing di Human Resource terutama. Jadi nanti akan saling melengkapi dengan pemateri yang kedua, karena di sini akan berbicara bagaimana sih sebetulnya yang diinginkan oleh industri yang memang diharapkan teman-teman dari calon lulusan atau lulusan itu sendiri bisa mempersiapkan diri seperti itu. Nah, di presentasi saya kali ini, saya akan coba membahas beberapa poin. Oke, belum ada perubahan ya Pak ya slide-nya? Iya, di Dina sudah berubah, tapi nggak tahu di Google Meet-nya belum berubah, nggak tahu kenapa. Oh iya, sama seperti tadi berarti. Bentar ya. Full screen ya, Dia nggak muncul ya Pak ya. Nah, oke. Nah, kita bergerak ke karir di IT sendiri. Jadi ada 4 poin nanti yang akan saya coba sharing gitu ya. Pertama, teman-teman di sini harus bisa mengeksplor job market, dalam artian apa sih tuntutan dari industri saat ini gitu ya, yang memang secara real, secara data nanti saya akan coba gambarkan sebetulnya seperti apa sih gitu ya. Nah, untuk sehingga teman-teman menjadi tahu oh seperti ini loh kebutuhan industri. Nah, yang kedua yang akan saya bahas itu adalah benefit apa sih yang menjadi kelebihan atau kenapa sih teman-teman ini harus berkarir di IT gitu. Karena di sini sebagian besar teman-teman lulusan dari atau calon lulusan dari teknik informatika, kenapa sih harus berkarir di IT gitu ya. Jadi jangan sampai berpindah jalur ke yang lain gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kompetensi atau skills apa sih yang sebetulnya dibutuhkan untuk menjadi persiapan teman-teman saat memasuki di karir di IT. Dan yang terakhir adalah action plan atau real karir yang memang bisa teman-teman lakukan saat ini, bahkan bisa jauh-jauh sebelum teman-teman ini lulus gitu ya. Jadi jauh hari sebelum teman-teman diwisuda sehingga bisa lakukan action untuk saat ini. Baik, next. Next itu. Oke. Nah, ini tampilannya jadi agak berantakan ya. Gitu. Nah, tampilannya seperti itu. Hanya di sini data real yang memang saya coba cari gitu, karena ini adalah data yang memang apa adanya. Saya ambil dari Jobstreet per tahun 2020 ya. Jadi di sini ada 3 spesialisasi yang dibutuhkan di IT position. Nah, di IT sendiri kategorinya ada 3, yaitu di IT hardware, kemudian IT network, dan yang terakhir adalah IT software. Dilihat presentasenya, presentase ini membuktikan apa? Presentase ini membuktikan apa sih yang diharapkan dari industri, atau si industri ini kebutuhannya lebih ke arah mana. Nah, ini sudah terlihat bahwa posisi atau persentase di IT hardware ini kecil, dalam artian 3%, disusul oleh nomor yang kedua itu di area networking atau sistem database, dan yang paling besar ini adalah di IT software. Karena saat ini memang dikelilingi oleh digitalisasi gitu ya, kemudian otomatisasi, IoT dan sebagainya, sehingga kebutuhannya memang paling banyak itu di IT software. Nah, secara positif banyak banget, jadi ada memang di developer, QA, kemudian technical writer, analis dan sebagainya. Nah, gambar di sampingnya ini
semacam karir journey atau karir path di mana teman-teman akan mulai dari generalis terlebih dahulu, bisa berupa magang, bisa berupa pengalaman PKL gitu ya. Dalam artian teman-teman di sini melakukan persiapan di awal untuk nantinya bisa diharapkan menjadi seorang yang spesialis. Apakah nanti computer system analyst, ke software quality assurance engineer itu ya, atau justru tadi mengarah ke network. Kedepannya seperti apa sih karirnya? Pasti akan merangkap arsitek, project manager dan sebagainya. Jadi akan banyak sekali perjalanan yang bisa teman-teman lakukan nanti setelah mulai karir di IT. Baik, next. Ya, ini juga sama survei. Jadi kalau tadi adalah survei dari Jobstreet, job portal yang bisa dibilang nomor 1. Nah, untuk saat ini saya tampilkan survei dari Stack Overflow ya. Jadi mereka itu secara tahunan melakukan survei rutin terhadap software developer di seluruh dunia gitu. Nah, ini saya tampilkan di tahun 2019 untuk menjadi wawasan baik itu untuk teman-teman yang siap berkarir atau mungkin terhadap dosen-dosen gitu ya yang memang nanti bisa merubah kurikulum, karena kalau kurikulum kan perubahannya bisa jadi lumayan lama gitu. Tapi setidaknya bisa menambahkan enrichment untuk mahasiswanya, begitupun teman-teman di sini sebagai job seeker atau nanti sebagai alumni dari teknik informatika. Bisa dilihat programming apa sih yang merajai gitu ya. Di situ JavaScript sudah mulai tinggi, Python sudah mulai tinggi kembali setelah sebelumnya juga menurun, sekarang sudah mulai naik kembali. Kemudian bahasa C ya, nah bisa dilihat dari atas sampai dengan bawah muncul juga adanya nama Ruby on Rails dan Golang ya. Kenapa sih banyak bahasa pemrograman yang baru? Karena sekali lagi di IT itu bergerak sangat-sangat dinamis, tidak hanya dalam hitungan tahun, bisa hitungan detik, bisa hitungan hari, itu sangat bergerak lumayan cepat gitu. Nah, yang berikutnya poin kedua itu adalah web framework. Jadi saat ini sudah banyak bergerak justru ke arah web. Jadi untuk ke arah desktop framework saat ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, untuk teman-teman di sini yang memang belum tahu ke arah mana sih framework web yang memang disukai dan dibutuhkan di industri yang seperti inilah ranking gitu ya. Jadi saya akan coba share untuk materinya silakan gitu sehingga kita bisa tahu. Mungkin di tahun 2020 akan terjadi pergerakan itu mungkin gitu karena sekali lagi kita akan bergerak sangat cepat. Baik, berikutnya Mbak. Nah, di poin 3 dan 4 ini database. Nah, karena mau nggak mau kan di TI itu kental banget dengan temannya si programming nih alias database. Nah, database apa sih yang saat ini lumayan banyak dibutuhkan dan digunakan di industri real gitu ya. Paling tinggi itu MySQL, kemudian muncul Postgre dan seterusnya. Sudah muncul juga nama MongoDB ya. Jadi ke area varian-varian baru itu sudah mulai ada. Kemudian Cassandra, nah itu juga sudah mulai muncul setelah tahun sebelumnya mungkin tidak ngehits gitu ya. Nah, ini lebih ke arah top skill yang memang dicari. Yang 4 ini platform, jadi platform apa saja yang saat ini trending. Nah, justru saat ini Linux yang termasuk bukan ini ya, bersaing ketat dengan Windows. Sebelumnya mungkin dijelajahi oleh Windows, sekarang orang-orang sudah banyak yang beralih ke platformnya Linux karena mungkin open source, kemudian sudah banyak yang melakukan R&D terhadap aplikasi yang bisa digunakan dengan platform Linux seperti itu. Oke, nah berikutnya Mbak Dina. Oke, nah ini penting karena bisa jadi teman-teman calon lulusan atau alumni sendiri belum tahu apa sih kelebihan di IT, kenapa sih saya harus kerja di IT gitu ya. Oke nggak ya, kayaknya kalau kerja di sini non IT juga nggak apa-apa deh gitu. Nah, karena teman-teman saat ini sudah bergelar atau nanti akan menyandang gelar spesial di area teknologi atau komputer, nah diharapkan teman-teman tetap ada di jalurnya sehingga satu arah gitu ya, satu jalur. Nah, di bagian kanan di situ ada tabel warna biru karena kita bergerak ke revolusi industri 4.0. Ya, sudah kelihatan apalagi pandemi saat ini tuh sudah berasa banget bahwa kita sudah mulai melakukan semua hal dengan serba
online, otomatisasi, sampai hal-hal sekecil apapun itu sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dari kita, gitu ya. Cyber physical, kemudian machine learning dalam melakukan terhadap pasien dan sebagainya, itu pun sudah melakukan AI gitu ya, artificial intelligence, IoT, big data, sampai ke printing 3D, 4D dan sebagainya, itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Nah, kenapa sih kita harus karir di IT? Benefitnya banyak banget gitu ya. Yang pasti 4 poin terbesar ini yang paling banyak dirasakan oleh teman-teman yang berkarya di IT. Nah, yang pertama adalah quick employment. Quick employment itu seperti apa? Jadi bisa dibilang saya itu mencari teman-teman untuk kerja di IT itu sebelum lulus, ya, karena begitu butuhnya industri terhadap teman-teman yang fokus memang spesial di IT. Jadi bisa dibilang agak jarang nih, maaf, dalam hal pengangguran di IT. Tapi itu ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Nanti kita akan lihat seperti apa sih tuntutan dari industri untuk teman-teman yang akan berkarya di IT. Nah, kemudian growth-nya juga cepat. Jadi kalau misalnya di industri yang lain, itu secara pergerakan karirnya mungkin menunggu antrian sang senior gitu ya, menunggu antrian, oh masa kerja 5 tahun baru dia bisa naik menjadi manajer. Nah, kalau di IT sendiri itu nggak ada rumusan seperti itu gitu. Jadi kita mempunyai leveling. Jadi leveling dari mulai junior, middle sampai senior itu kita lakukan. Dan di sini tidak mengenal bahwa oh senior itu seseorang yang sudah di atas 40 tahun, itu tuh enggak gitu. Jadi bisa jadi seseorang bisa naik sebagai project manager dengan hanya pengalaman 2 tahun itu bisa gitu. Jadi tidak melihat terhadap umur biologis gitu ya, umur KTP itu enggak gitu. Karena kita fokus terhadap level skill. Jadi terus terima tantangan. Nah, poin kedua ini yang paling kelihatan. Jadi kalau teman-teman bandingkan si A, si B kerjanya di mana, bisa dilihat teman-teman di IT itu memiliki gaji yang di atas standar industri yang lain. Apalagi saat ini sudah yaitu ya revolusi 4.0, di mana semua itu sangat membutuhkan dan it pays well gitu ya. Jadi semua akan dibayar sesuai dengan skillnya. Plus sekarang itu karena impact pandemi juga, akhirnya semua sudah mengarah terhadap remote base. Jadi untuk teman-teman dengan karir di IT, tidak hanya mengandalkan hanya satu gaji aja. Ya, bisa jadi satu gaji utama di company A, tapi dalam ternyata dia bisa efektifkan waktu bekerja sehari-hari, ternyata dia malam bisa melakukan sesuatu, dia bisa melakukan freelancer, remote base, baik itu di Indonesia ataupun di luar gitu ya, karena banyak memang proyek-proyek yang diberikan dalam bentuk remote base. Selain digaji besar, teman-teman juga memiliki penghasilan tak enggak gitu. Tetap ada syarat ketentuan dan berlaku. Nanti yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sehingga teman-teman bisa dibilang teman-teman harus berbangga gitu ya di jurusan ini, karena teman-teman akan mendapatkan secara salary itu lumayan bagus gitu. Nah, berikutnya adalah big challenge and variety. Big challenge ini seperti apa? Karena sekarang bisnis apapun, IT itu akan selalu mengikuti. Jadi itu nggak kenal perusahaan distributor, perusahaan minyak, perusahaan edukasi gitu. Sekarang tuh semua ditempeli oleh yang namanya IT. Jadi IT itu sudah bukan pelengkap lagi, tapi justru IT itu akan menjadi major gitu ya, akan menjadi kebutuhan utama dalam semua lini bisnis. Kalau dulu sekolah cukup dengan keberadaan guru di sekolah gitu. Teman-teman saat ini lihat banyak banget seperti platform ya, platform digital gitu, digital education, digital health gitu, seperti Halodoc gitu ya, Ruang Guru. Tidak menutup kemungkinan next akan banyak lagi platform-platform digital yang bermunculan gitu. Dan untuk teman-teman yang selalu suka hal yang baru, di IT jangan takut, karena di IT nggak akan mati gaya. Banyak banget variasi atau job-job yang bisa teman-teman lakukan di sini. Challenge-nya tuh selalu ada dan selalu berbeda-beda. Dan yang berikutnya adalah getting new experience gitu. Karena di IT sendiri, misalnya teman-teman memilih untuk oh saya menjadi programmer di PHP gitu ya. Tidak menutup kemungkinan besok, minggu depan, dan seterusnya teman-teman akan memiliki skill yang baru atau dituntut untuk belajar hal yang baru.
Jadi dijamin kalau di IT nggak hanya akan belajar itu-itu aja. Plus kesempatan untuk teman-teman berkarir secara internasional pun terbuka lebar. Jadi kita tidak mengenal, kamu lokal, kamu ekspat gitu ya, kamu apa enggak. Karena kita sudah lintas teknologi, jadi istilah ruang, batas, waktu gitu tuh sudah hilang gitu ya. Karena semua sudah mulai bisa dilakukan. Baik, berikutnya Mbak Dina. Nanti mengenai 4 poin ini silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan karena memang the best career untuk teman-teman yang justru sudah mendapatkan formal education di TI itu memang cukup bagus di situ. Baik, berikutnya. Mbak Dina bisa dibantu untuk bergeser. Belum bergerak sepertinya Mbak ya? Ini nggak muncul kok. Di presentation tapi nggak muncul itunya. Oke, nah saya lanjut ke slide berikutnya dulu. Nah, kalau tadi lebih ke arah benefit apa gitu ya yang teman-teman dapatkan pada saat bergabung di IT. Nah, berikutnya adalah talents of the future. Talents of the future itu seperti apa? Ini adalah kompetensi ya, kompetensi apa yang bisa teman-teman persiapkan karena ini yang akan menjadi kompetensi future dari sebentar. Coba Bu Riksa. Hilang koneksi tadi. Oke Bu, udah join lagi sebentar. Sudah terlihat? Ya udah. Oh, mantap. Udah ya. Tadi mungkin kayak masalah koneksi. Oke. Ya, talents of the future. Jadi perbedaan antara current dengan future ini di bagian mana sih gitu ya. Kalau dulu kita mengenal harus ada critical thinking, problem solving, judgment dan seterusnya. Nextnya ini sebetulnya perbaikan juga untuk teman-teman dalam hal kompetensi dan juga para pendidik sebetulnya dalam menciptakan kompetensi yang tepat sesuai dengan tuntutan the next gitu ya, tuntutan dari future-nya. Yang pertama adalah computational adaptive thinking. Computational thinking itu bukan berarti belajar komputer gitu, tapi lebih ke arah kita melakukan pola komputasi. Jadi belajar untuk melakukan sesuatu secara logis, berpikir terstruktur, kemudian kreatif, adaptif. Nah, itu tuh sudah mulai menjadi tuntutan dari talent di masa depan gitu. Kemudian ini, kalau dulu, kamu menyelesaikan masalah, itu ada kompetensi. Kalau next-nya akan masuk ke design mindset. Sama seperti halnya saat ini. Saat ini seseorang kan dihadapkan dengan pandemi. Nah, bagaimana dia menghadapi pandemi itu sebagai justru bukan hambatan. Sehingga kedepannya istilah kreativitas, inovasi seperti itu tuh sangat dibutuhkan. Nah, kalau sekarang ngerasa penyelesaian itu harus bertahap 1, 2, 3, 4, 5. Dengan kompetensi desain mindset, kita bisa ngerubah 1 dulu, 3 dulu, 5 dulu dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya sense making. Sense making ini seperti apa? Jadi dalam proses belajar, dalam proses bekerja, nah teman-teman merasakan jangan hanya itu sebagai suatu kewajiban, tapi jadikan itu suatu proses yang bermakna. Jadi meresapi. Sehingga diharapkan untuk teman-teman saat berkarir atau saat akan mempersiapkan diri, diusahakan
tidak melakukan suatu istilah gampangnya adalah copas. Ya, baik itu skripsi misalnya atau tugas gitu. Nah, karena copas itu nggak ada sense making-nya, nggak ada sesuatu proses yang membuat itu menjadi bermakna gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah virtual collaboration. Karena judulnya udah virtual, nah mulai dari sekarang teman-teman membiasakan diri untuk bagaimana kita bisa melakukan kerjasama tidak terbatas pada kondisi fisik. Penggunaan tools, kemudian apalagi sekarang tuh sudah banyak banget media bantu gitu ya, media digital, media project management, cara belajar coding, sertifikasi dan sebagainya itu tuh sudah banyak banget. Jadi diharapkan sudah mulai terbiasa dengan istilah tadi ya, virtual collaboration. Berikutnya adalah new media literasi. Pandemik ini tuh pas banget gitu ya untuk membentuk talents of the future. Saat ini banyak banget webinar, kursus gratis, dan sebagainya. Ini termasuk support untuk kompetensi ini, new media literasi. Jadi harapkan teman-teman aktif, proaktif, belajar hal baru, mau ngerti atau enggak, yang penting teman-teman belajar dulu gitu ya. Jangan takut bahwa, aduh pekerjaan, terutama di software ya, di software itu saya sering banget interview, terkesan bahwa, oh saya nggak mau coding Bu, capek, aduh nggak mau coding, saya pusing, oh nggak mau coding, saya stres kayak mikirin coding. Nah, nggak seperti itu, karena saat ini banyak banget media bantuan untuk bisa mengasah kompetensi itu. Dan yang terakhir adalah social intelligence. Baik itu pekerjaan di IT atau dimanapun, tetap dituntut untuk kita bisa berrelasi sosial dengan orang lain. Ya, nah ini adalah secara kompetensi umum dimanapun teman-teman berada, ini sudah mulai bergerak ke arah ini ya kompetensinya. Nah, khusus di IT, saya akan bahas untuk di area yang merah ya, karena area kuning dan ke atas itu memang udah fokusnya ke industri dan ke manajemen. Nah, di area merah ada workplace, akademik, dan bagian bawah adalah personal effectiveness. Di kompetensi dalam lingkungan kerja ini ada apa aja? Standar ya, ada teamwork, bagaimana kita memplanning, kemudian tadi ya inovatif, kita belajar bagaimana bukan tadi computational skills gitu ya, problem solving, dan yang terpenting ini working with tools and technology. Jadi jangan sampai teman-teman di TI tapi terkenal gaptek. Nah itu bahaya gitu. Butuh teman-teman yang memang punya inisiatif tinggi sehingga dengan tools yang baru, teknologi yang baru, teman-teman harus melek gitu dibanding dengan bidang yang lain. Kalau bidang yang lain dibilang gaptek nggak apa-apa. Tapi kalau untuk teman-teman saat ini yang persiapan diri ke dunia IT, mohon selalu update teknologi apa yang saat ini sedang in. Nah berikutnya adalah bisnis fundamental. Karena di IT ini lekat dengan bisnis, jadi teman-teman harus tahu apa sih saat ini bisnis yang sedang oke gitu ya, ke arah mana nih bisnisnya akan berkembang. Nah itu pun perlu teman-teman bekali ya. Nah, kemudian di akademik kompetensi, ini saya yakin sudah dibentuk juga di kampus, kompetensi di area reading, kemudian writing, matematik. Nah ini penting. Kenapa? Karena teman-teman saat sudah masuk di TI, mau nggak mau harus suka sama yang namanya matematika gitu. Apalagi nanti saat teman-teman masuk ke software spesialis, di mana kemampuan berpikir logis, kemampuan matematik itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi mulai saat ini sudah mulai bersahabat dengan yang namanya matematika. Kemudian science, komunikasi, critical, analytical, dan yang terakhir adalah fundamental IT. Nah, karena memang fundamental, saya yakin di kampus juga sudah dibentuk kemampuan dasar apakah di IT yang memang menjadi modal dasar teman-teman. Nah, kemudian personal effectiveness seperti tadi ya, interpersonal skill kaitannya dengan social intelligence, integrity itu jangan lupa. Jadi untuk kalau kehidupan di kampus nih habit-habit yang negatif seperti titip absen, mencontek, copas, nah ini lebih baik dikurangi atau ditiadakan sehingga kedepannya teman-teman menjadi lebih punya integritas ya. Profesionalisme ini akan bergerak nanti searah teman-teman sudah berkecimpung di dunia kerja. Inisiatif seperti tadi ya, adaptasi, flexibility, jadi kemampuan untuk menerima hal baru dan beradaptasi, karena sekarang sudah mulai muncul, oh pandemi itu adalah seleksi alam gitu.
benar gitu. Jadi pada saat kita nggak punya inisiatif, nggak punya daya kreatif, kita akan menjadi manusia yang tertinggal secara umum, ya. Dependability, kemudian reliability, jadi seseorang yang memang bisa diandalkan, dan yang paling penting, yang paling ujung yaitu adalah lifelong learning. Jadi tadi ada benefit yang saya bilang syarat ketentuan berlaku itu berlaku pada saat kita merupakan orang yang lifelong, mau belajar kapanpun, dimanapun, dan belajar apapun, gitu ya. Jangan ngerasa bahwa setelah lulus itu, setelah bekerja saya nggak belajar lagi nih, udah bebas gitu. Itu nggak mungkin kita pakai teman-teman di IT. Jadi mulai dari sekarang mencoba untuk terbuka, selalu mau belajar dimanapun teman-teman berada. Oke, gimana sih cara memulainya? Gitu. Karena ini adalah slide terakhir saya. Ini adalah real action yang bisa teman-teman dari saat ini. Nah, yang pertama adalah be a versatile-ist. Versatile-ist itu adalah yang tadi, long life learner, orang yang mau belajar. Jangan menutup diri, saya nggak mau belajar ini, saya maunya di PHP aja, saya nggak mau belajar Java misalnya, gitu ya. Dan go the extra mile. Jadi kalau teman-teman yang lain cuma bisa 2 skill, kita usahakan punya lebih dari 2 skill, seperti itu. Jadi jangan puas dengan, di kampus saya udah kok belajar basic programming, jangan jangan cepat puas gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ini join bootcamp program or online learning. Sekarang banyak banget yang memang free learning gitu ya, online juga, dan lebih mudah untuk teman-teman bisa ikuti. Kemudian tersedia banyak banget join bootcamp. Nah, di company saya juga ada dalam program gitu yang bernama bootcamp, di mana teman-teman di sini akan diberikan pengayaan, diberikan program dan sebagainya, dilatih dan spesialis. Nah, kalau di kami sendiri di Prosigmaka, bootcampnya ada Java, ada React.js, ada mobile gitu ya. Nah, seperti itu, karena teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau untuk bootcamp tidak ada pengalaman, nggak masalah. Jadi kalau teman-teman mau mulai berkarir, tinggal ketik, cari di entah itu di Jobstreet gitu ya, cari bootcamp apa dan sebagainya gitu. Nah, kemudian pilih pathway, jadi pick your focus. Kalau tadi kita melihat di karir awal ini sebagai IT generalis gitu ya, dari A sampai Z, sekarang teman-teman putuskan mau ke arah yang mana, mau ke network kah, mau ke desktop kah, mau ke web kah, mau ke programming kah. Nah, ini dipilihnya, karena untuk menjadi IT profesional sebaiknya memfokuskan diri terhadap spesialisasi skill tertentu. Berikutnya, reach out job opportunities. Dalam artian, jangan nunggu sampai teman-teman diwisuda dulu. Mulai dari sekarang cari job mana sih yang dibuka gitu. Karena di kami sendiri, selama teman-teman sudah selesai kewajibannya, itu biasanya company oke. Kalau tinggal nunggu wisuda, biasanya company nggak masalah. Jadi teman-teman bisa bekerja lebih cepat, dan untuk kampus pun memiliki keuntungan karena masa tunggu lulusan itu menjadi berkurang. Itu biasanya kan CDC ada target masa tunggu lulusan biasanya. Nah, ini akan mempermudah untuk sama-sama memiliki benefit. Dan jangan khawatir, teman-teman juga boleh mengkontak IT recruiter secara langsung. Apalagi sekarang platform sosial media lumayan banyak, LinkedIn juga lumayan banyak, jadi saya juga setiap hari banyak yang message nanya, Bu ada lowongan enggak, kalau saya graduate seperti apa. Nah, itu kita sangat-sangat open gitu ya untuk memberitahu apa sih kesempatan karir yang ada. Nah, berikutnya selalu update profesional sosial media profile. Jadi kalau teman-teman, ternyata saya ikut di Coding Academy atau di Udemy, saya sudah lolos sertifikasi networking basic gitu ya, atau basic networking, langsung update di profesional sosial media. Dalam hal ini yang powerful itu menurut saya masih LinkedIn ya. Update di situ skillnya apa saja, sehingga company saat melihat lamaran teman-teman akan langsung meng-cross-check ke dalam profile LinkedIn dan juga CV teman-teman ya. Jadi langsung update di CV teman-teman. Itu hanya dilihat skillnya. Jadi nggak ada, maaf ya, misalnya kalau posisi yang lain kayak di bank gitu, customer service, harus ngelihat cantik atau enggak, tinggi badan sekian, berat badan sekian. Di IT enggak.
benar-benar pure hanya melihat dari skill saja, ya. Dan yang terakhir adalah jangan takut untuk mulai masuk ke dalam IT group atau IT community, ya. Mau apapun, mau belajar di mobile misalnya Android, mau belajar di JavaScript, banyak banget. Sekarang lebih banyak di Telegram. Kalau dulu zamannya Telegram belum booming, masih bentuknya Facebook groups gitu ya. Tapi kalau sekarang banyak itu di Telegram, dan rutin biasanya ada kayak monthly meet up. Jadi setiap bulan biasanya kita ada langsung meet up, biasanya ketemuan. Tapi karena sekarang dengan kondisi pandemi memaksa semua menjadi virtual collaboration, akhirnya meet up itu akan menjadi lebih sering, bisa menjadi 2 minggu sekali. Dan pembicaranya pun biasanya keren-keren, seseorang yang memang sudah ahli di bidangnya gitu ya. Jadi bisa sharing apa sih yang menjadi bahasan menarik untuk saat ini, dan biasanya spesialisasi per teknologi. Seperti itu. Nah, ini adalah 6 langkah yang bisa teman-teman lakukan tanpa harus menunggu teman-teman lulus terlebih dahulu, sudah mulai dari sekarang. Karena sekali lagi untuk di IT semua fokus by skill, gitu, tidak harus menunggu hal-hal yang lain. Oke, baik, dari saya seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riksa. Sekarang kita berikan kesempatan pada Pak Jurnalis dulu. Beliau sebelumnya di Batam, yaitu di Labtex Penta Internasional Batam Riau, tapi sebelumnya beliau juga pernah di PT Excel Asiata, dan kami sudah sering berjumpa dulu di Ubudia waktu saya diminta membantu di sana. Kami silakan Pak Jurnalis, waktu dan tempat 20-25 menit. Silakan. Tes, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide saya sudah kelihatan belum ya Pak ya? Sudah, tapi masih berputar-putar gitu ya? Belum stabil namanya. Ini baru apa HP-nya? Sebentar, saya soalnya langsung dari HP nih Pak. Okay. Harusnya ini udah kelihatan ya Pak ya? Udah kelihatan belum Pak ya? Nah, ini udah. Udah ya Pak ya? Udah, mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas undangannya dari CDC Unsia. Ada Pak Muslim juga, seperti yang Pak Muslim utarakan tadi. Saya pernah berkecimpung di dua area. Dua dunia. Ya Pak? Dua dunia ya? Dua dunia Pak, ya. Dua dunia, satu di dunia akademik dari tahun 2009 sampai 2016 saya di bidang akademik di IT, dan dari mulai 2016 saya bekerja di industri, terus juga masih di dunia IT. Nah, pernah bertemu dengan Pak Muslim sewaktu kita di Ubudia dulu Pak ya. Pagi ini saya akan membahas seru sekali tadi bahasan dari Bu Rizka, terutama sudut pandang Bu Rizka dari Bu Riksa ya? Lebih luas. Oh Rika, Riksa. Siap. Maaf Bu Rika. Ada Rizka tadi saya lihat. Oke. Ya, Rizka Molina. Oh, Rika. Mahasiswa Ya. Jadi Bu Rika tadi membahas dari sisi dari sisi internal perusahaan, bagaimana perusahaan memandang calon pegawainya atau calon karyawannya akan bekerja di perusahaan. Nah, saya akan mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu dari karyawan yang akan diseleksi atau yang akan direkrut oleh perusahaan. Karena pengalaman saya direkrut terus, jadi saya akan membahas bagaimana sih perkembangan, bagaimana pergeseran di dunia pekerja di IT. Nah, saya akan bahas dari 3 sudut pandang, tantangannya, peluangnya, dan solusinya. Masih bisa didengar ya Pak ya? Semuanya? Masih. Jadi pekerjaan di dunia IT ini cukup banyak. Seperti yang tadi beberapa sudah dijelaskan oleh Bu Rika.
Saya akan membahas beberapa yang pernah kita lakukan. Yang pertama adalah web dan mobile developer. Ini cukup digandrungi. Tadi saya lihat presentasinya berdasarkan job street itu bahkan sampai menguasai hampir sebagian besar kebutuhan dunia skill, gitu, baik yang web, baik yang baik yang back end maupun yang front end developer. Juga mobile developer pun sekarang cukup digandrungi, banyak sekali perusahaan-perusahaan baik nasional maupun yang internasional sudah mulai memfokuskan diri di aplikasi mobile. Lalu pekerjaan berikutnya adalah sebentar. Game developer dan game designer. Jadi dunia game pun mendapatkan porsi yang cukup baik dari sisi customer. Mulai dari game yang standar, dari game 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan sampai game yang 4 dimensi itu cukup digandrungi di dunia IT. Di Indonesia mungkin belum begitu banyak sekali yang berkecimpung di sini. Cuma kalau di negara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura itu sudah cukup banyak bermain di sini. Apalagi konsumernya itu cukup banyak. Boomingnya game-game seperti Mobile Legends atau game-game yang lain itu cukup besar, memiliki potensi bagi game developer dan game designer untuk bisa masuk ke pekerjaan ini. Pekerjaan selanjutnya adalah database dan sistem administrator yang tadi sempat dibuka oleh Bu Rika. Ada beberapa skill yang cukup mumpuni. Terus saya juga agak terkejut juga MySQL masih menempati posisi paling tinggi di platform database. Saya ingat saya dulu MySQL ini saya pakai sewaktu masih kuliah dan sekarang ternyata masih booming juga gitu. Bahkan lebih tinggi daripada SQL Server. Mungkin karena faktor gratisnya, jadi MySQL ini masih tetap dipakai dibandingkan dengan Oracle atau SQL Server yang lumayan banyak memakan cost baik perusahaan maupun yang individual. Nah, lalu kemudian pekerjaan di dunia IT selanjutnya ada security engineer. Security engineer ini berbeda dengan network engineer. Dia lebih menitik beratkan kepada keamanan dari sebuah sistem, baik keamanan hardware maupun keamanan dari software. Biasanya platform yang paling banyak dipakai di sini tidak jauh-jauh dari Linux dan turunan-turunannya. Seperti yang Bu Rika jadi jelaskan, Linux masih menjadi andalan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan security. Skill yang berikutnya, pekerjaan berikutnya adalah sistem analis. Sistem analis ini biasa dipakai oleh teman-teman dari teknik informatika yang level sarjana. Mereka lebih banyak bermain di before development the software. Jadi mereka yang akan membuat data flow diagramnya, relationship diagramnya. Jadi lebih banyak bermain di area diagram sebelum mendevelop sebuah software. Sistem analis ini cukup populer di kalangan perusahaan terutama perusahaan-perusahaan yang sifatnya software house. Mereka akan menghabiskan sekitar 30-40% cost untuk bidang sistem analis sebelum mereka bermain ke programming. Pekerjaan berikutnya adalah UI and UX designer. Ini berhubungan dengan user interface, baik yang sifatnya desktop atau web atau bahkan yang mobile programming. Pekerjaan berikutnya hardware engineer, meskipun cukup mendapatkan porsi yang cukup kecil tadi di slide-nya Bu Rika, ada 3%. Namun kalau ada masalah yang berhubungan dengan hardware, itu biasanya akan dipanggil ya orang-orang seperti ini. Itu kalau biasanya ya, kalau pengalaman kita baik di perusahaan IT ataupun perusahaan yang non-IT, kalau sudah rusak printer itu satu perusahaan sudah nggak bisa bekerja. Nah ini orang-orang seperti yang bekerja di hardware engineer ini yang cukup diperlukan walaupun tidak mendapatkan porsi yang cukup oke tadi berdasarkan job street. Tapi cukup penting posisinya berada di perusahaan. Pekerjaan berikutnya adalah ini yang cukup populer di kalangan freelance, yaitu SEO spesialis. SEO spesialis, search engine optimizing, cukup
populer, tapi tidak populer mungkin di perusahaan, karena perusahaan sendiri tidak terlalu memfokuskan diri di search engine. Mereka lebih kepada memproduksi atau mensupport bisnis perusahaannya. SEO spesialis ini biasanya bekerjanya freelance. Mereka membantu para, misalkan yang sekarang para YouTubers atau para selebgram, bagaimana caranya mendapatkan viewers atau subscriber yang cukup oke, sehingga bisa mudah dicari dan mudah didapatkan di mesin pencarian. Pekerjaan lanjutnya QA dan tester. QA ini quality assurance. Ini biasanya bekerja di bagian-bagian akhir produksi. Mereka memastikan sebuah software itu tidak ada lagi bug atau menemukan bug, dan mengetes sebuah software sebelum dilempar ke pasaran. Ini biasanya profesi ini digandrungi oleh orang-orang yang sudah cukup pengalaman, yang sudah terbiasa dengan membuat, merevisi, bahkan mengkritisi software. Pekerjaan ini cukup penting, walaupun sering dihiraukan oleh beberapa perusahaan, karena QA ini berbeda dengan QC. Kalau QC itu dia lebih ke teknis. Kalau QA ini memastikan software ini layak dikonsumsi oleh customer. Apakah customer sudah nyaman, baik dari sisi interface ataupun dari sisi tekniknya. Ini biasa juga di kalangan IT kita sebutkan sebagai tester, software tester. Profesi berikutnya adalah instruktur IT. Ini juga cukup populer di tahun 2000-an, di mana instruktur IT ini cukup mendapatkan porsi yang begitu bagus, terutama di beberapa IT konsultan yang akan mempersiapkan mahasiswa atau alumni atau bahkan karyawan yang ingin mengupgrade ilmunya, seperti yang dipresentasikan tadi oleh Bu Rika. Instruktur IT ini sifatnya biasanya dia ada yang freelance atau menjadi pegawai tetap di sebuah IT konsultan. Nah, IT konsultan, IT instruktur ini biasa dicari kalau programmer atau pegawai-pegawai butuh yang namanya sertifikasi atau sertifikat kompetensi. Nah, mereka akan mengikuti beberapa training yang akan dihandle oleh instruktur IT dan akan diadakan uji kompetensi. Nah, instruktur IT ini juga cukup menarik karena biasanya dia lebih fokus kepada satu skill tersendiri, karena dia juga akan mendapatkan sertifikasi trainer ya dari beberapa company yang sudah berskala dunia seperti Microsoft atau dari Oracle atau dari perusahaannya. Jadi kalau ada mahasiswa atau alumni yang senang mengajar, yang tidak lagi mungkin mau berkecimpung di coding, mungkin instruktur IT bisa menjadi sebuah alternatif bagaimana mengimplementasikan ilmunya kepada adik-adik angkatannya atau orang lain. Nah, sesi selanjutnya yang sudah sangat populer adalah network engineer. Ini biasanya berhubungan dengan hal-hal berhubungan dengan networking, baik dia local area network atau wide area network, atau yang berhubungan juga dengan efisiensi jaringan, pemasangan jaringan di kantor atau di kedai kopi atau di apapun yang berhubungan dengan koneksi intranet dan internet. Profesi berikutnya yang terakhir, yakni yang paling banyak di pasaran, itu adalah sistem technical dan support. Nah, ini biasanya masih di technician yang sifatnya menjadi helper atau menjadi helpdesk dari beberapa perusahaan. Nah, perusahaan akan mempertimbangkan beberapa orang khusus untuk berada di posisi sistem technical dan support. Biasanya kalau kesalahan-kesalahan kecil, misalnya rusak printer atau jaringan komputer tidak tersambung atau infokusnya tidak nyala, nah ini biasanya orang-orang IT seperti ini yang akan mensupport di perusahaan. Nah, dari beberapa pekerjaan itu ada beberapa tantangan yang sering ditemui baik saya maupun kolega saya ataupun teman-teman yang lainnya di bidang IT. Kita akan mendapati beberapa atau bahkan sebagian besar para pekerja IT ini adalah antisosial.
ini tidak bisa kita pungkiri, banyak, bahkan ini terbentuk dari sejak kita kuliah. Kita akan senang atau lebih senang melakukan sosial di internet atau di dunia maya, tetapi tidak mendapatkan hubungan sosial di luar. Biasanya anggapannya kalau anak IT itu lebih senang bekerja di komputer dibandingkan dengan di dunia luar. Nah, ini merupakan tantangan karir, dan ini tidak bisa kita hiraukan karena ini adalah anggapan dari masyarakat. Kemudian tantangan berikutnya adalah berada dalam zona nyaman. Ini seperti juga dikatakan oleh Bu Rika tadi. Kalau kita hanya sudah nyaman dengan PHP saja, nah ini sedikit akan merugikan kita karena perkembangan dunia IT ini baik hardware maupun software ini berkembang cukup cepat. Seperti yang kita tahu, kalau dulu kita berbicara HTML, CSS itu dengan menggunakan script, nah sekarang sudah ada beberapa platform yang bahkan sekarang kita bisa tinggal drag and drop saja gitu. Sehingga kemampuan kita dalam mengetik script itu sudah cukup ditinggalkan. Banyak sekali platform-platform atau library-library yang bisa kita manfaatkan. Sehingga kalau kita berada dalam zona nyaman di satu skill, kita akan ketinggalan. Nah, tantangan dari eksternal itu adalah mungkin belum adanya standar gaji atau fee. Beda gaji adalah gaji biasanya ini diberikan oleh kantor kepada pegawai, kalau fee ini biasanya sifatnya freelance, yang sifatnya per project. Nah, ini merupakan tantangan yang cukup belum terstandarisasi gajinya. Biasanya ada yang gaji per bulan, kalau gaji udah pasti per bulan, ditambah dengan tunjangan-tunjangan di perusahaan, tetapi kalau di luar perusahaan atau sebagai entrepreneur itu biasanya per project, dan projectnya ini biasanya tergantung dari sumber dana project tersebut. Nah, ada juga tantangan berikutnya, anggapan dari orang luar bahwa anak IT ini bisa segalanya. Jadi kalau rusak flash disk pun ke anak IT, kalau mau perbaiki printer pun anak IT, kalau mau ngehack Facebook orang pun anak IT juga, kalau mau perbaiki kamera pun anak IT. Jadi tantangan ini cukup lucu sebenarnya. Kita ingin bisa diinginkan bisa segalanya di dunia teknologi. Saya masih tersambung? Halo? Ya Pak, masih fine, masih good. Masih Pak ya? Oke. Nah, lalu revolusi dunia IT ini sangat cepat, seperti yang Ibu Rika katakan tadi, cukup cepat. Kita sekarang sudah mulai masuk ke revolusi 4.0, di mana internet menjadi kunci, koneksi menjadi kunci, bahkan kita bisa bekerja di luar kantor. Terlepas dari pandemi COVID-19 ini, perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, seperti Google itu sudah menerapkan work from home di luar dari pandemi seperti ini. Nah, artinya dunia IT ini cukup fleksibel, kita bisa bekerja di rumah, kita bisa bekerja remote base, sehingga ini merupakan tantangan yang cukup menarik di dunia IT. Nah, dari sisi profesional, ini cukup patut diperhitungkan karena kompetisi keilmuan IT ini semakin luas. Seperti kita tahu, sekarang skill IT ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman di teknik informatika, sistem komputer, atau computer science, bahkan teman-teman di jurusan lain, di jurusan ekonomi, di jurusan hukum, di jurusan IPS, sosial, itu mereka sudah mengerti IT. Beberapa teman saya bahkan lulusan dari hukum, dari manajemen, itu mereka memiliki skill di bidang web developer, di bidang mobile programming, juga di bagian engineering, juga di network engineer. Mereka bahkan lebih pintar dari kita anak-anak IT. Nah, ini merupakan tantangan juga, hati-hati kalau kita terus-terusan berada dalam kondisi zona nyaman, sementara teman-teman dari jurusan lain itu sudah mulai tertarik dengan IT, meskipun mereka tidak berasal dari jurusan kita. Banyak sekali kita jumpai teman-teman dari jurusan lain, mereka sudah lebih mengerti dari kita. Nah, ini tantangan dari sisi profesional. Dari sisi perusahaan, IT ini kalau dulu itu hanya dianggap sebagai support. Nah, sekarang sudah berbeda, IT ini berada pada posisi terdepan, terutama perusahaan-perusahaan yang ingin berinovasi, ingin mengupgrade
bisnis prosesnya, sehingga IT ini menjadi sebuah tim innovation, bukan lagi tim support. Ini menjadi tantangan bagi kita di sisi profesional. Nah, dari tantangan-tantangan ini, apa sih peluang yang bisa kita gapai? Saya akan simakan peluang-peluangnya. Peluang-peluang yang bisa kita capai, pertama, infrastruktur itu sekarang semakin mudah dan semakin murah. Tidak bisa kita pungkiri, sekarang internet bisa kita akses di mana saja, apalagi di Banda Aceh cukup banyak warung-warung kopi yang bisa kita manfaatkan. Cuman cukup sayang internet fasilitas ini belum begitu banyak dipakai untuk yang kebutuhan profesional, masih ke sifatnya gaming atau hiburan, entertain. Namun secara infrastruktur, baik infrastruktur yang sifatnya company based seperti IndiHome atau First Media atau apapun, ini cukup murah kita bisa beli sekarang. Juga perangkat-perangkat seperti mobile device seperti handphone itu cukup lumayan murah sekarang. Dengan hanya 2 juta atau 3 juta kita bisa memiliki device-device yang bisa kita pergunakan untuk keperluan pekerjaan. Juga di laptop juga, kalau laptop dulu 4 juta, 5 juta kita hanya mendapatkan laptop yang sederhana. Sekarang 4 juta, 5 juta kita bahkan sudah bisa mendapatkan laptop-laptop yang untuk dengan spesifikasi gaming sekalipun. Nah, lalu kemudian kebutuhan skill IT ini semakin luas. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Rika, kebutuhan IT ini bukan hanya di perusahaan IT saja, tetapi di perusahaan seperti di rumah sakit atau di university, di perusahaan-perusahaan yang non-IT pun mereka sudah mulai memikirkan untuk merekrut pegawai-pegawai IT. Nah, ini kesempatan bagi kita, peluang bagi kita untuk tidak hanya fokus di perusahaan-perusahaan teknik saja, tapi juga bisa memfokuskan diri di perusahaan-perusahaan lain atau di lembaga-lembaga lain, seperti lembaga-lembaga pemerintah pun sekarang hampir rata-rata, bahkan sebagian besar lembaga pemerintah, baik departemen maupun dinas atau lembaga badan, itu mereka sudah memiliki 1 atau 2 tim IT yang membantu mereka baik untuk yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya decision making. Lalu adanya support yang tersedia, ini banyak sekali support yang bisa kita dapatkan. Kalau tadi Bu Rika mendeskripsikan adanya banyaknya lembaga-lembaga pelatihan atau online training, ada webinar dan lain sebagainya. Juga yang saya tambahkan sedikit, banyaknya forum-forum, kita bisa bertanya dengan gratis. Jadi kalau forum-forum kayak Linux atau skill yang lain itu, forum tersedia banyak sekali developer-developer yang bahkan bukan hanya membagikan skill, tetapi membagikan library dengan gratis. Mereka bisa memberikan berbagai macam coding dan script nanti dengan beberapa persetujuan, misalkan harus dimasukkan kortesinya, harus dimasukkan nama mereka, atau tidak boleh dijual, hanya boleh dipakai untuk belajar, ini macam-macam. Jadi forum itu cukup membantu kita apabila kita mengalami kesulitan-kesulitan. Lalu peluang-peluang yang berikutnya adalah peralihan dari platform desktop ke mobile. Hampir mungkin pemrogramming desktop sekarang cukup menurun permintaannya, lebih banyak ke web dan mobile programming. Nah, ini cukup menjadi peluang bagi kita untuk bisa mengupgrade skill kita. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh alumni IT milenial? Saya mengklasifikasikan sedikit, ada alumni IT milenial dan ada non milenial. Jadi kalau saya atau Bu Rika atau Pak Muslim ini non milenial, karena kami dulu lulus dengan skill database dasar gitu ya, sistem informasi, web. Nah, untuk IT milenial solusinya mungkin sekarang karena adanya revolusi 4.0, kita harus sudah bisa mengkombinasikan beberapa skill. Ini saya ungkapkan baru 5 dulu. Yang pertama, kita bisa mengekspansi skill di luar IT. Ekspansi ini maksudnya bukan kita beralih ke dunia luar, tetapi kita menambahkan skill-skill seperti English skill, public speaking, lalu kemudian manajemen. Itu cukup membantu teman-teman di dunia IT untuk bisa tampil di dunia luar. Nah, ini terbukti dengan beberapa pengalaman saya, teman-teman yang mungkin tidak begitu bagus bahasa Inggrisnya, juga tidak bisa bagus dalam public speaking atau dalam mendeskripsikan diri, itu mereka akan selamanya
menduduki posisi sebagai technician atau sebagai programmer saja. Nah, sementara kita juga butuh yang namanya career path. Career path ini jenjang karir. Kita tidak mungkin sampai umur 40 sampai 50 tahun hanya sebagai programmer saja. Dibutuhkan adanya jenjang karir untuk bisa memperbaiki salary kita. Jadi cukup penting bagi teman-teman IT untuk bisa mengekspansi skill, terutama yang banyak sekarang digandrungi adalah English, bahasa Inggris, juga public speaking untuk bisa melakukan presentasi di orang banyak. Lalu kemudian solusi berikutnya adalah memperbaiki self description. Self description ini dapat berbentuk resume atau portofolio atau yang sifatnya bagaimana caranya kita bisa mendeskripsikan kita itu pintar apa, bisa apa, pernah melakukan proyek apa, pernah mengikuti training apa, sehingga orang bisa tahu tanpa perlu mewawancarai kita. Nah, self description ini cukup penting karena kita tidak mungkin menjelaskan satu persatu kepada orang lain atau kepada perusahaan atau kepada HR manager seperti Bu Rika dengan menggunakan portofolio atau dengan menggunakan resume. Dalam hitungan menit dia sudah bisa melihat kita ini siapa, meskipun harus dibuktikan dengan tes, rangkaian tes atau dengan wawancara. Tetapi self description ini penting untuk kita bisa mendeskripsikan diri dalam waktu 2-3 menit. Medianya banyak, baik portofolio maupun resume, atau bahkan kita bisa mendeskripsikan diri di sosial media seperti LinkedIn atau bahkan di beberapa sosial media yang populer seperti Facebook atau Instagram. Beberapa perusahaan bahkan menggunakan Facebook pribadi untuk melakukan testing bagaimana melihat profesionalisme atau karakter dari orang-orang yang akan direkrut. Makanya di beberapa perusahaan yang melakukan rekrutasi, mereka akan meminta alamat sosial media kita untuk bisa mendeskripsikan dan bisa melihat bagaimana karakter kita dalam bermedia sosial. Nah, lalu kemudian solusi berikutnya adalah untuk menghindari anggapan antisosial. Kita harus memperbaiki hubungan sosial. Perlu adanya banyak bergabung di organisasi-organisasi atau di komunitas-komunitas, sehingga kita tidak lagi dicap sebagai antisosial. Hubungan sosial ini penting, walaupun sekarang sedang pandemi, tetapi hubungan sosial ini cukup bermanfaat, terutama untuk kita untuk memperbanyak atau memperluas networking bekerja kita. Solusi berikutnya adalah mengupgrade skill ke future skill. Future skill ini maksudnya apa? Future skill ini adalah skill-skill yang berkombinasi atau berkolaborasi sesuai dengan kepentingan zaman. Kalau tadi yang kita presentasikan di slide pertama adalah skill-skill yang cukup populer di 20 tahun belakangan. Future skill adalah potensi atau forecasting skill yang harus dimiliki oleh anak-anak IT di masa yang akan datang. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan apa sih future skill ini. Lalu solusi berikutnya adalah berubah dari consumer ke producer. Tidak bisa kita pungkiri kita adalah consumer di dunia IT, baik yang sifatnya aplikasi maupun game atau yang sifatnya editorial. Ini kita sebagai konsumen. Ada lebih baiknya kita bisa berubah menjadi produser dalam menciptakan aplikasi-aplikasi di dunia IT. Nah, ini contoh-contoh feature skill yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia luar. Beberapa negara sudah mulai mempertimbangkan skill-skill ini di perusahaan. Sebentar. Yang pertama adalah artificial intelligence. Tadi sudah sempat dibuka oleh Bu Rika. Neural AI dan neural network. Ini bagaimana caranya kita bisa membuat sistem yang akan mendukung kecerdasan buatan. Skill yang paling banyak dipakai di sini yaitu Python. Makanya tadi Python itu dikatakan oleh Bu Rika sempat down, sempat tidak populer. Sekarang sudah mulai populer lagi karena hampir sebagian besar program kecerdasan buatan itu memakai Python karena dia cukup mudah kita koneksikan ke hardware. Juga yang berhubungan dengan sensor-sensorik karena beberapa AI ini memerlukan sensor, sehingga Python ini cukup friendly lah untuk programmer bisa belajar AI.
Lalu kemudian feature skill yang lainnya yang cukup populer sekarang adalah mixed reality. Mixed reality ini adalah gabungan antara virtual reality dan augmented reality. Jadi kalau sekitar 10 tahun yang lalu kita populer dengan augmented reality. Contoh augmented reality ini seperti game apa namanya dulu kemarin? Game Pokemon Go itu adalah contoh augmented reality. Kalau virtual reality ini seperti kita bermain game 4 dimensi atau 3 dimensi. Nah, mixed reality ini adalah gabungan dari virtual dan augmented reality. Perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, Google, Microsoft, itu mereka sudah mulai concern ke mixed reality. Facebook itu ada mengeluarkan sebuah produk namanya Oculus. Dia beli, sebenarnya bukan dia buat, dia beli Oculus ini untuk bisa memfasilitasi mixed reality. Microsoft mengeluarkan Microsoft HoloLens untuk mendukung mixed reality ini. Penggunaannya di mana? Penggunaannya terutama di pandemi COVID-19 ini cukup banyak. Hal-hal yang berhubungan dengan vokasional, berhubungan dengan praktek industri, ini biasa akan memakai mixed reality karena cost-nya cukup murah, tidak perlu ada barang habis pakai, sehingga mixed reality ini cukup digandrungi oleh perusahaan-perusahaan. Contoh feature skill yang berikutnya adalah data scientist. Data scientist ini sebenarnya bukan barang baru di dunia IT. Karena dulu ada database administrator, ada sistem administrator. Hanya saja data scientist ini lebih komplit. Dia lebih komplit. Ada big data di situ dan skill yang tetap dipakai adalah DBMS. Lalu ada cyber security, ini sama-sama kita sudah cukup paham. Cyber security berhubungan dengan firewall, detection system, antivirus, dan sebagainya. Ada full stack developer. Full stack developer ini adalah gabungan dari dari back end dan front end developer. Nah, ini cukup digandrungi sekarang full stack developer. Dan yang ketiga ini lebih ke arah manajerial, bagaimana seorang IT ini sudah bisa mendevelop sebuah tim, sudah ada tim yang di bawahnya, dikatakan itu biasanya istilahnya namanya Scrum Master. Nah, ini biasa tim dan time management itu yang biasa skill yang dipakai. Ini sudah cukup biasanya sudah cukup pengalaman baru bisa masuk ke feature ke skill Scrum Master. Berikutnya, nah ini yang kita lakukan di perusahaan saya di Labtech, kita mendevelop 3D training atau kita bilang digital content. Kita membuat objek-objek 3 dimensi dari objek-objek asli. Kita menggunakan software open source ini Blender. Kita memakai objek-objek 3D. Untuk sebelumnya kita nanti akan masukkan ke software mixed reality seperti Oculus atau HoloLens. Objek ini, sebentar. Nah ini beberapa contoh objek 3D yang kita buat, yang akan kita pakai di AI dan di mixed reality, juga di gaming programming dan desain. Nah ini contoh, ini adalah objek 3D yang kita samakan dengan objek asli. Nah, nanti kita akan buat animasinya dari objek 3D ini. Nah, ini adalah contoh game yang kita simulasikan yang untuk keperluan pendidikan. Jadi objek 3D yang sudah kita kita buat animasinya sehingga bisa dinikmati oleh orang lain di customer kita. Oke. Nah, ini contoh dari teknologi Vive yang dimiliki oleh STC, bagaimana kita mensimulasikan game yang sudah kita buat di mixed reality, di virtual reality tepatnya, sehingga bisa dinikmati secara 4 dimensi oleh customer kita. Ya, saya kira cukup itu saja, Pak Muslim dan host CDC, paparan dari saya dari sisi programmer atau dari sisi IT engineer yang sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan di beberapa perusahaan dan di beberapa kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jurnalis.
Baiklah, sekarang kita buka session, ada 2 session. Kami silakan pada peserta untuk menanyakan. Boleh di chat dulu siapa, jadi kita akan buka. Halo, ada pertanyaan? Nampaknya moderator bertanya nampaknya. Iya. Ya Pak, silakan Pak. Oke, mungkin yang paling banyak sekarang pertanyaan mahasiswa pada mata kuliah etika profesi itu adalah berapa starting salary IT sekarang di Indonesia dan sampai berapa? Karena kalau mereka lihat di Amerika itu gila-gilaan salary. Mungkin siapa yang menjawabnya, Bu Riksa atau Pak Jurnalis? Dan satu, bagaimana cara mereka untuk melakukan nego atau dealing mendapatkan the first salary? Karena kan ditanya sebelumnya yang berapa, kan mereka nggak punya pengalaman. Ya silakan nih, Pak Jurnalis atau Bu Riksa dulu. Boleh Bu Rika dulu dari Human Capital. Ya, silakan Bu Riksa. Oke, baik Pak. Jadi kalau di IT sendiri betul seperti Pak Jurnalis info, bisa dibilang secara batasan salary satu dan yang lainnya itu lumayan lebar gitu Pak. Jadi berbeda dengan karir yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya di company lain kayak di bank gitu ya, tahun kedua ternyata ada increment kurang lebih 10% lah anggap gitu ya untuk hitungan inflasi. Di IT itu nggak bisa Pak. Jadi bisa jadi tahun kedua itu malah lompat kenaikannya ya 2 kali lipat, itu tuh memungkinkan gitu. Nah, biasa minimal pertama Bu, first starting salary itu berapa? Cover starting salary itu rata-rata minimal di 6 Pak biasanya. 6 juta ya? Betul. Di 6 nanti, nah startup ini memang agak memecah struktur gaji sebetulnya ya Pak ya. Jadi proses hijacking seperti itu tuh kalau startup tuh bisa gian gitu. Bahkan kalau di level junior pun startup berani untuk ada di 2 digit gitu. Wow. Betul. Jadi memang bisa dibilang nggak ada struktur salary di awal, teman-teman bisa open kurang lebih di angka 6. Dan di IT ini banyak perintilannya Pak, karena memang walaupun ekstramal secara aturan ketenaga kerjaan tetap nanti ada seperti lembur, kemudian kalau kita ternyata punya perangkat juga nanti kita dapat tambahan biasanya Pak. Jadi kalau pakai laptop sendiri kita dapat tambahan, dan kalau project nanti menguntungkan dapat insentif, bonus, nah hal perintilan seperti itu yang bisa jadi nilai tambah sih. Jadi top salary IT Pak, karena kami pernah dapat laporan dari CDC ITB, itu ada alumni ITB yang bekerja di Google itu sampai 500 IT per bulan, ini gila-gilaan. Bisa Pak, apalagi kalau udah spesialis dan mungkin di Indonesia tuh cuma 10 orang mungkin gitu, bisa luar biasa gitu. Jadi semakin langka memang skill kita, semakin deep, semakin mahal gitu. Bahkan dalam kurun waktu 2 tahun aja itu bisa memang 20 juta, itu sudah memungkinkan gitu dalam waktu 2 tahun. 2 tahun dari 6 bisa jadi 20 ya? Bisa Pak. Wow. Oh, keren. Itu anak-anak di bidang apa? Tadi rata-rata 67% itu dibutuhkan programmer ya. Itu yang gaji seperti itu di programmer yang bahasa yang mananya? Python kah atau yang mana? Kalau di programming standar sih Pak, kecuali yang memang mobile tuh khusus mobile kayak di iOS. Nah, iOS itu rate-nya lebih tinggi dibanding Android. Nah, itu. Terus kalau kayak full stack itu juga lumayan tinggi. Jadi seseorang yang memang megang double lumayan. Terus kayak Ruby on Rails juga lumayan. Levelnya tinggi. Nah, sekarang tuh yang mulai agak bergerak, kenapa tadi saya agak menyinggung PHP, karena PHP itu semua bisa, Pak. Gitu. Nah, sekarang justru kita harus bergerak ke bahasa-bahasa yang orang lain belum bisa, jadi kita punya nilai lebih gitu. Dan sertifikasi sih Pak, karena dalam proses leveling nanti akan ada indikator, oh dia udah mencapai sertifikasi apa gitu. Mungkin nanti Microsoft-nya tuh udah dapat apa. Nah biasanya dengan adanya sertifikasi, otomatis nanti secara salary pun nanti ada penambahan. Oke, berarti selain skill dia, sertifikasi juga mendukung sana ya? Betul Pak. Oke, kami silakan yang lain untuk bertanya. Pak Jurnalis, ada penjelasan mungkin pengalaman pribadi?
Ya Pak, terima kasih. Jadi memang masalah gaji ini agak sensitif Pak ya. Jadi baik kita pun yang sudah profesional pun kadang-kadang juga bingung juga kita ketika HR manajernya menanyakan berapa gaji yang diminta gitu. Yeah. Nah, biasanya bahasa yang paling sering kita pakai adalah ya saya tergantung standar perusahaan. tetapi kalau ini kan ceritanya kan kita untuk teman-teman yang baru lulus Pak ya, yang baru graduate atau alumni, biasanya memang tergantung dari skill mereka dan pengalaman. Itu tadi saya ungkapkan perlunya adanya deskripsi diri yang cukup informatif. Kalau kita semasa kuliah memiliki sertifikasi, memiliki pengalaman project, pernah mengerjakan project A, project B yang semuanya didokumentasikan di dalam CV, bukan tidak mungkin kita bisa menawarkan sesuatu bargaining yang cukup tinggi, mungkin bahkan di atas standar 6 atau 8. Itu berdasarkan pengalaman saya gitu. Sewaktu pertama sekali kita direkrut, mungkin kita nggak begitu berani karena CV kita belum begitu banyak. Yang bisa kita banggakan adalah beberapa seminar yang pernah kita ikuti di area kampus. Nah, kita jangan juga terlalu tinggi dalam menawarkan gaji ke perusahaan, karena perusahaan pun akan menilai kita juga. Nah, kalau Anda portofolionya hanya bisa Microsoft Office ya, atau pengalamannya baru ikut seminar A, B, belum ada sertifikasi, sudah minta gaji yang tinggi, cukup tidak perlu menjadi pertimbangan yang besar bagi perusahaan, ya langsung saja diinikan gitu. Tapi kalau kita sudah punya pengalaman dengan portofolio yang cukup menarik, cukup oke, bahkan bisa kita lihat dari cara HR menanyakan kita. Biasanya kalau HR lebih menanyakan kita kepada proyek-proyek, itu biasanya kita sudah bisa bargaining, kita sudah cukup bagus, Pak. Tapi kalau HR menanyakan tentang pribadi kita, sudah pernah ikut apa, bagaimana tinggal di mana, itu biasanya kita masih hanya dianggap sebagai graduate biasa gitu. Tapi kalau sudah ditanyakan tentang ditanyakan tentang ini proyeknya sama siapa kemarin, ngerjain apa, terus berapa proyeknya, nah itu sudah ada sedikit ketertarikan dari HR untuk bisa kita naikkan bargaining kita. Mungkin kalau tadi Bu Rika memberikan angka 6, ya kita sudah bisa memberikan angka 8 lah. Nah, kita hati-hati juga. Tetapi tetap nanti akhiri dengan jadi walaupun kita sudah menaikkan bargaining kita, tetap kita akan down to earth lah. Tetapi tetap saya akan mengikuti standar yang diberikan oleh perusahaan, karena saya yakin walaupun perusahaan menanyakan gaji yang Anda tawarkan berapa, mereka sudah ada standar, dan itu biasanya tidak akan jauh-jauh di standar itu. Paling nanti yang akan ditambahkan adalah tunjangan-tunjangan. Biasanya gaji pokoknya sudah baku. Nanti akan diberikan tunjangan-tunjangan seperti misalnya tunjangan insentif atau lembur yang fleksibelnya dinaikkan, atau tunjangan-tunjangan komunikasi dan lain sebagainya untuk memenuhi angka yang kita minta. Biasanya seperti itu, Pak. Ya, kembali Bu Riksa. Bu, tadi Ibu ada mengatakan bahwa lebih bagus ada 2 atau 3 skill yang ditawarkan perusahaan. Itu biasanya skill apa, Bu? Karena kan dalam IT itu banyak sekali skillnya. Silakan, Bu. Oke, kalau untuk di area networking dan hardware mungkin saya terlalu paham ya Pak ya, poin skillnya itu seperti apa. Tapi kalau di area software itu seperti tadi kita punya grand skillnya itu di salah satu yang paling kita bisa gitu ya, kayak contoh tadi di PHP gitu. Nah, jangan puas hanya dengan PHP saja. Di situ ada framework-nya atau mungkin environment-nya. Biasanya penajaman framework sih Pak, karena dalam pemrograman kan biasanya selalu ada pendekatan framework ya. Nah, di situ kemudian ditambah lagi tadi kemampuan database, karena project memang yang akan betul-betul kita lihat gitu Pak, portofolionya. Kalau itu secara hasil. Jadi standar dasarnya PHP dan database ya, kemudian ditambah di satu yang lain. Betul gitu Pak. Apalagi kan kalau saya tuh sering interview teman-teman fresh graduate itu ada yang memang udah ke Python, kemudian saya biasanya pertanyaan seperti ini, kamu belajar apa aja sih di kampus, dan banyak Pak yang memang juga udah lupa belajar apa aja gitu. Dan itu adalah real gitu di kampus manapun gitu ya, selalu saya temukan bahwa ternyata mereka juga kayak tadi nggak ada bermaknanya itu nggak ada gitu. Jadi kayak pokoknya udah selesai kuliah, selesai aja gitu. Nah, ini udah ada di transkrip, udah selesai. Iya betul. Jadi biasanya kalau saya sendiri udah ada 20 pelamar, yang 5-nya nggak inget, udah saya nggak lihat-lihat lagi tuh hasil tes. Biasanya berarti dia kuliahnya apain aja gitu ya.
Jadi pada saat minimal basic banget dia bisa tahu, oh saya belajar misalnya basic programming OOP di semester 2. Nah, itu tuh udah jadi nilai untuk saya nih. Berarti ada sesuatu yang melekat algoritma itu basic banget OOP itu, Pak. Gitu. Jadi lebih ke tadi, dan karena di ASI sendiri sebetulnya nggak selalu butuh yang expert, tapi yang penting basicnya oke. Gitu. Mungkin Pak Junalis nanti bisa tambahkan, karena sekali lagi keahlian itu bisa jam langsung di project, hanya kalau basicnya lemah, nah itu yang agak berat, terutama untuk teman-teman yang baru merintis. Oke, Pak Junalis, silakan ditambahkan apa saja skill yang sangat diperlukan sekarang, pengalaman Pak Junalis. Karena sekarang kayak VA dan VR tuh jarang yang diajarkan di kampus. Silakan Pak Junalis. Oh iya, Pak. Karena diajarkan di kampus banyak sekali, Pak. Harus di beberapa SKS gitu kan. Ya. Jadi memang yang kita ajarkan di kampus memang adalah hal-hal yang sifatnya fundamental, yang seperti yang diungkapkan dari Bu Riksa di presentasi pertama, itu fundamental. Karena tanpa fundamental pun kita tidak akan bisa berlanjut ke yang expert. Kadang-kadang ada juga pembicaraan antara kita di dunia industri, kita nggak pernah tuh pakai di industri itu yang namanya algoritma dan pemrograman gitu ya. Terus kemudian sistem basis data, terus ERD, DFD itu sudah jarang kita pakai gitu. Nah, terus kemudian bagaimana menentukan IP, subnet dan segala macam, memang tidak pernah kita temui lagi di dunia industri. Tetapi dengan fundamental yang diajarkan di kampus, justru logika kita sudah mulai tergambar di dunia industri. Seperti matematik misalnya, juga ada tadi penjelasan dari Bu Riksa, matematik ini perlu, walaupun di dunia industri, saya pengalaman di industri tidak pernah lagi menjumpai yang namanya matematik. Tetapi dasar matematik itu yang saya pakai untuk keperluan scripting dan codingnya kita. Gitu. Memang tidak ada lagi penyembahan dan lain sebagainya gitu Pak ya. Nah, memang kalau ditanyakan grand skill, tidak jauh-jauh yang namanya programming, Pak. Programming. Karena kita mau arah kemana nih? Kita menentukan teks kita kemana? Kalau saya senang kepada programming yang sifatnya object oriented, berarti Java itu cukup menjadi grand skill yang kita miliki, baik Java yang sifatnya mobile, script atau apapun lah. Nah, yang penting Java-nya itu kita sudah dapat, sehingga waktu nanti kita di dunia industri, industrinya sudah established dengan Java, sudah enak. Nah, kemudian kalau yang dia ingin senang bermain dengan database, SQL menurut saya cukup mumpuni, skill SQL cukup mumpuni, walaupun nanti ada beberapa RDBMS yang memiliki produk yang berbeda seperti Oracle atau Port SQL atau SQL Server, tetapi bahasa SQL itu sama, query language-nya sama, hanya tinggal kita beradaptasi saja gitu. Yeah. Jadi tergantung kita mau path-nya tuh mau kemana gitu Pak. Berarti yang paling dipentingkan adalah fundamental science-nya ya, ilmu secara fundamental ya. Ini dari buku Oke. Usnul, silakan dibuka. Dina, ada pertanyaan langsung, silakan Usnul dibuka itunya. Usnul Aki, tolong Din dibuka itunya. Tentang soft skill. Atau silakan dijawab langsung mungkin. Oke. Tolong buka bukunya si Husnul ini. Husnul, saya langsung jawab mungkin ya Pak ya. Ya, si Riko juga mau bertanya. Husnul dulu, kalau bisa langsung dapat wajahnya atau suaranya, silakan Husnul. Maksudnya di mute-nya dibuka. Atau Riko juga, silakan dibuka. Ya, Riko, silakan. Selamat siang, saya Riko Halia dari Informatika Usia. Saya mau nanya untuk Ibu Riksa sama Pak Jurnalis. Yang mau saya tanyakan, saya menemukan salah satu peluang juga di IT, yaitu di big data, lebih tepatnya kayak mungkin data mining dan sebagainya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu peluang dan perkembangan big data itu sendiri di Indonesia bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Riko. Silakan langsung dijawab Bu Riksa atau Pak Jurnalis. Oke, nah untuk secara teknis nanti mungkin Pak Jurnalis bisa menambahkan karena saya lebih di HR ya. Hanya dalam posisi big data
atau data mining sendiri itu sudah menjadi satu klaster yang penting di revolusi 4.0 gitu. Jadi nggak perlu khawatir, itu sudah menjadi materi baru atau peluang baru untuk bisa berkarir di sana. Nah, hanya sekali lagi tidak terbatas hanya di situ aja, karena data mining atau big data satu sama yang lainnya. Apalagi sekarang tadi forum berdata udah banyak gitu. Jadi kalau memang dari awal peminatannya udah mengerucut ke area data, big data atau data mining, data scientist, ya sudah mulai pertajam ke skill-skill apa aja nih yang bisa muncul di data gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau udah jelas ya passionnya di situ, lanjutkan aja gitu. Tapi secara teknis bisa dijelas dari Pak Jurnalis, karena itu sudah muncul memang di revolusi 4.0 ini sih. Ya, Pak, silakan secara teknis banyak peluang. Ya, betul. Terima kasih Ibu Riksa dan Pak Muslim. Memang data scientist ini cukup seksi di dunia perdataan, karena big data ini bukan hanya kita mengelola data dari satu tabel ke tabel yang lain atau dari database satu ke database yang lain, karena dia ada faktor analitiknya. Faktor analitik, dan bahkan kita bisa jadikan dia sebagai basic untuk artificial intelligence. Jadi seperti kita tahu, AI ini kadang-kadang dipakai untuk keperluan decision making. Jadi decision making yang dimaksud di AI ini bukan decision making dari level kebijakan manusia, seperti contohnya misalnya keputusan gubernur atau keputusan rektor atau keputusan para program studi, tetapi lebih kepada bagaimana data itu bekerja sehingga decision itu diciptakan dari sistem. Contohnya seperti data yang dipakai oleh BPS di sensus, itu mereka bisa mendapatkan data berapa jumlah perempuan atau wanita dan laki-laki di sebuah kota lah ya, yang kecil di kota Banda Aceh. Dari 280.000 penduduk Banda Aceh, berapa jumlah wanita dan berapa jumlah lelaki. Database akan melakukan akumulasi itu. Lalu kemudian database juga akan ini baru database ya, belum big datanya. Jadi database juga akan mengklasifikasikan berapa rank umur dari 1 sampai 10, dari 10 sampai ke 17, dari 17 ke 35 yang merupakan usia produktif, sehingga nanti dianalitis lagi dari jumlah itu berapa lelaki yang berada di usia-usia produktif, sehingga nanti level wali kota atau level kepala dinas bisa mendapatkan data itu untuk menciptakan program-program kerja kedinasan yang berhubungan dengan APBK atau APBD yang lain gitu. Itu contoh penggunaan big data. Jadi big data ini sebenarnya mengkombinasikan database yang ada, tetapi pemanfaatannya untuk decision making dari data-data yang bisa distatistikkan, seperti itu. Contoh lainnya misalkan infrastruktur di Aceh itu bisa jadi dikelola berdasarkan GIS atau pakai mapping. Dengan big data itu bisa dikeluarkan data-data seperti contohnya berapa banyak aset-aset Kota Banda Aceh yang terpakai, berapa nilai asetnya, berapa jumlah cost yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan gedung, sehingga dari data-data tersebut wali kota atau DPRK itu bisa memakai untuk untuk memperhitungkan berapa estimasi budget yang akan dipakai. Jadi big data ini cukup luas. Saya melihat Kota Banda Aceh itu sudah mulai melakukan big data kecil-kecilan, terutama di dinas komunikasi. Kalau dulu ada Dishub Komintel, sekarang sudah dipisahkan menjadi Diskomintel. Mereka memakai data-data dari dinas untuk menciptakan seperti contohnya infografis yang bisa dipakai untuk kepala dinas dan wali kota dalam mengambil keputusan. Infografis ini contohnya berapa jumlah kendaraan yang melewati satu jalan, berapa jumlah kecelakaan, berapa jumlah sepeda motor, jumlah pengendara, jumlah pajak yang dipakai, sehingga nanti dari data itu akan dilakukan analisis untuk keperluan kebijakan-kebijakan dari wali kota, seperti itu. Kita berada di mana? Kita berada di tengah-tengah. Bagaimana caranya data itu
yang dikelola oleh database, kita mengeluarkan bukan dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk sebuah analisis, dalam bentuk infografis yang dapat dipakai sebagai dasar-dasar kebijakan dari pemangku kebijakan, seperti itu. Oke, menarik. Terima kasih Pak Jurnalis. Saya juga melihat di YouTube itu, kalau Riko misalnya tertarik dengan Big Data, di Amerika itu ada Big Data, Machine Learning itu mereka memprediksi kapan dan di mana akan terjadi kecelakaan. Sampai di posisi jalan yang mana dan jam berapa akan terjadi. Jadi mungkin sudah sampai segitu dia prediksi. Malah ada IBM itu yang menciptakan robot untuk memprediksi dan menyarankan langkah-langkah setiap seseorang lebih dari sebuah cancer, misalnya breast cancer misalnya. Itu sudah memakai big data karena setiap orang itu punya punya kecenderungan yang berbeda terhadap suatu penyakit dan mungkin banyak yang lain. Betul. Big data ini kan dia tidak pernah terlepas dari yang namanya historical data, Pak. Nah, biasanya historical data ini menjadi acuan, sehingga forecasting yang dilakukan tadi itu didasarkan pada potensial atau accident yang terjadi. Contohnya seperti kecelakaan yang tadi, dan juga beberapa berita yang kita lihat di beberapa berita ada masalah forecasting atau ramalan sampai kapan pandemi COVID-19 ini terjadi, baik di Indonesia dengan melakukan PSBB sampai kapan berakhir, kalau tanpa social distancing sampai kapan. Itu juga salah satu penggunaan kecil-kecilan dari big data. Jadi cukup populer lah, kalau bahasa saya tadi cukup seksi lah big data ini kalau ingin kita berkecimpung di situ, terutama bagi yang senang bermain dengan data database seperti itu. Oke, Riko, bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Udah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Seterusnya tadi menyangkut skill teknik atau hard competence. Sekarang ada yang bertanya dari menurut soft skill, Bu Riksa. Kita baca di chatnya Riksa tanya, apakah soft skill menjadi pertimbangan perusahaan, misalnya kepribadian, kepemimpinan dan lain-lain. Ini mungkin ranahnya Bu Riksa. Silakan Bu Riksa. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi kalau soft skill sendiri kan banyak bangetnya. Tadi sudah sedikit disinggung di slide sebelumnya. Yang paling mendasar itu adalah attitude ya. Attitude itu kan luas banget gitu. Yang pertama terutama kalau di TI itu adalah passion. Passion ini tuh merembet ke mana-mana. Karena passion ini pertama akan memperlihatkan apakah dia punya inisiatif. Kemudian yang kedua, passion ini membuktikan apakah dia beradaptasi dengan lingkungan luarnya. Kemudian yang berikutnya adalah pembawaan pribadi. Jadi di IT ini banyak banget, tadi mungkin Pak Jurnalis juga sering disebut anak-anak TI itu ansos gitu ya, ansos, introvert gitu ya. Tidak perlu khawatir untuk menampilkan keintrovertan teman-teman pada saat di HR, karena sekarang pun HR selalu menyusun development bahwa akan diperkaya dengan soft skill-nya gitu. Nah, tapi tetap jangan sampai saya tuh benar-benar ngoding sampai nggak ketemu orang, sampai sering juga nih Pak kita bicara masalah penampilan ya. Jadi teman-teman di TI itu kadang saya interview ada yang nggak mandi juga gitu. Se-ekstrim itu adalah realita. Jadi pada saat teman-teman bertemu, kayak itu mencakup soft skill juga gitu. Saat ketemu dengan HR, tampillah sewangi mungkin, sebersih mungkin, itu menjadi poin plus. Kemudian masalah tadi attitude dalam artian lebih ke akhlak gitu ya. Jadi teman-teman di IT ini banyak yang jago gitu ya, sampai di HR itu agak sedikit memberikan label buruk untuk satu perguruan tinggi tertentu gitu ya, tapi memang nggak bisa saya sebut. Kenapa? Karena memang akhirnya menimbulkan arogansi terhadap lulusannya. Nah, itu yang menjadi bahaya gitu. Mungkin secara portofolio keren, project keren dan sebagainya, akhirnya menghasilkan suatu pribadi yang individualis, menghasilkan pribadi yang arogansinya tinggi, yang akhirnya tidak mau untuk terbuka oleh lingkungan, tidak mau diberikan feedback dan sebagainya. Jadi yang pertama, kalau memang dirangkum tadi dari segi penampilan tolong diperhatikan. Kemudian tingkat humble itu yang paling penting. Setinggi apapun project atau portofolio yang sudah kita punya, tetap tingkat humble itu yang paling dilihat oleh industri. Jadi untuk
untuk yang sombong kita udah skip gitu ya, silakan kerja di rumah aja, freelance sendiri aja gitu. Kalau teman-teman mau berkarya di corporate ya seperti itu, karena value itu yang akan kita lihat. Kemudian berikutnya adalah tadi long life learner. Itu kaitannya dengan passion tadi. Kenyataan adalah bahwa tadi Pak Jurnalis betul sekali. Sekarang itu teman-teman yang non-I gitu, bahkan jurusan ekonomi, jurusan hukum tuh semua sekarang udah bisa ke area IT gitu. Apalagi ngoding. Ngoding itu cuma mau pengen dan nyoba itu aja. Bahkan banyak teman-teman justru lulusan IT tuh nggak mau ngoding. Kamu suka nggak sama programming? Aduh nggak mau ah, takut saya waktu itu susah, jadi saya nggak bisa tidur segala macam gitu ya. Jadi mulai tumbuhkan bahwa itu adalah tantangan, bukan menjadi hal yang bisa mundur. Tunjukkan bahwa kita mau belajar, tunjukkan bahwa kita mau adaptasi, karena tadi keinginan untuk belajar, keinginan untuk adaptasi itu poin yang paling penting di situ. Hanya itu aja sih. Kalau seperti kepemimpinan, kemudian tadi problem solving, kemudian decision itu akan terasa saat teman-teman ini sudah terjun langsung di pekerjaan. Yang kita cari hanya core soft skill-nya aja, seperti tadi ya. Nanti kemudian tingkat humble-nya dan teman-teman mau belajar, itu aja. Sesimpel itu sih Pak. Silakan mungkin Pak Jurnalis. Pak Jurnalis, silakan ditambahkan dari kerja nih. Kalau tadi dari ya betul. Pak, jadi kalau dari sisi perusahaan memang akan melihat kejujuran, terus kemudian rendah hati lah, Pak ya, Bu ya. Memang dari sisi kita, kalau kita masih fresh graduate, memang mau tidak mau bargaining kita kecil sekali, cukup rendah bargaining kita, karena mau tidak mau kita akan mengikuti bagaimana perusahaan yang perusahaan minta. Jadi sebisa mungkin, sejujur mungkin, kalau memang tidak bisa ya tidak bisa. Karena biasanya HR ini dia sudah memiliki kemampuan atau bahkan sudah di-training bagaimana cara menilai beberapa orang dari cara gerakan busuknya, dari dokumennya, dari cara bajunya, itu pasti sudah ada. Jadi kalau kita berbohong, nah itu cukup berbahaya lah. Nah, apakah perlu soft skill? Menurut saya perlu. Perusahaan tidak ingin mengambil resiko karena merekrut seorang pegawai berarti dia sudah harus menyiapkan sejumlah dana, dan perusahaan pasti tidak mau gambling dalam merekrut 1-2 orang yang tidak memiliki soft skill yang mumpuni. Jenis soft skill apa yang diinginkan tergantung dari kebutuhan. Kalau perusahaan ingin merekrut sekelas misalnya technician atau support, dia tidak akan jauh-jauh dari kejujuran atau misalkan tadi long life learning. Tapi kalau misalkan perusahaan meminta atau mencari level-level supervisor atau manager, pastinya skill kepemimpinan atau apalagi pengalaman pernah di organisasi itu cukup penting. Jadi tergantung juga. Jadi pertanyaan tadi saudara Hasnul ya. Husnul, saudara Husnul tadi, apakah kepemimpinan perlu? Tergantung dari jenis pekerjaan yang diminta oleh perusahaan. Kalau perusahaan meminta, biasanya kan gitu, kalau di rekrutasi itu biasanya ada job opportunity-nya dan apa saja skill-skill yang diinginkan. Kalau job opportunity-nya memang ke arah supervisor, karena supervisor ini kan dia sudah mengepalai 2 atau 3 orang atau lebih, nah itu berarti kepemimpinan itu cukup perlu. Apalagi level yang manajer dan sebagainya gitu. Nah, tetapi kalau baru fresh graduate, menurut saya soft skill yang diperlukan ya seperti tadi, kejujuran, humble dan lain sebagainya. Nah, ada satu soft skill lagi yang perlu dipertimbangkan untuk ke depan revolusi 4.0 adalah seperti yang saya tadi presentasikan, adalah kemampuan berbahasa Inggris. Nah, ini menjadi nilai lebih. Kalau mungkin dari 10 orang yang mendaftar kita memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang cukup baik, dibuktikan dengan portofolio atau bahkan mungkin bisa dites oleh HR-nya, itu bisa menjadi nilai lebih. Karena sekarang Inggris ini sebenarnya bukan merupakan sebuah skill yang cukup cukup langka sebenarnya, tetapi di dunia mahasiswa Inggris ini menjadi sebuah batu sandungan, sehingga kalau kita bisa Inggrisnya paling tidak dari sisi grammar dan tenses sudah cukup oke, itu bisa menjadi nilai lebih di perusahaan.
karena nanti kita akan dilibatkan dengan beberapa proyek dokumen atau beberapa training dokumen yang akan membutuhkan skill reading dan pendefinisian yang cukup oke gitu. Terutama di perusahaan-perusahaan yang sifatnya multinasional atau bahkan perusahaan-perusahaan internasional. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sifatnya kedaerahan, di lembaga pemerintah, di dinas-dinas, itu mungkin kemampuan Inggris tidak begitu diperlukan, bahkan tidak dimanfaatkan. Tapi kalau di perusahaan maupun perusahaan Indonesia sekalipun, tetap Inggris ini menjadi sebuah nilai lebih, terutama yang sifatnya multinasional gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jurnalis. Ini English, kemudian self dan time management, IT skill fundamental itu adalah core competence IT ya. Iya. Mungkin kepada Bu Riksa, Bu, kami tertarik tadi dengan future talent kayak computational dan adaptif dan lain-lain yang sangat berbeda dengan yang current requirement. Boleh Ibu elaborasi sekali lagi soal future talent, silakan Bu. Kalau bisa ada contoh-contohnya. Oke, untuk yang future talent itu, jadi kita berbicara dalam gaya belajar ya Pak. Jadi kayak computational itu, kita mulai belajar itu menjadi suatu yang terstruktur, kemudian logis, bertahap, jadi membiasakan semua dengan sistematis. Karena itu akan dipakai sekali pada saat kita di real project. Kemudian yang kedua tadi sense making ya. Nah, sense making. Dari mindset. Oke, nah untuk mindset sendiri tadi, karena tidak jarang pada saat kita ketemu tantangan, yang ada tuh justru kita malah ambil langkah mundur. Jadi diperlukan, betul, jadi technopreneur itu tuh bukan berarti, oh semua jadi pengusaha, enggak. Tapi gimana kita bisa melihat suatu situasi itu menjadi alternatif solusi. Termasuk tadi pemecahan sesuatu hal menjadi hal yang menjadi lebih kecil gitu. Nah seperti itu. Nah kalau untuk sense making tadi lebih melakukan sesuatu itu menjadi bermakna. Nah pada saat memang sesuatu dilakukan dengan tidak pakai hati gitu ya, tanpa adanya passion, nah itu akan menjadi bahaya gitu. Jadi semua dilakukan hanya formalitas aja gitu. Ikut kuliah ya cuma mau dapat nilai aja, skripsi ya cuma minta orang kerjakan, nah lebih seperti itu sih Pak. Untuk yang future seperti tadi Pak. Ya, virtual collaboration. Oke, nah virtual collaboration seperti karena kita coba mengubah si introvert ini menjadi lebih ekstro gitu ya, betul. Nah biasanya teman-teman yang di digital ini agak takut untuk mengutarakan sesuatu secara verbal. Tapi kalau dikasih tugas bikin blog, bikin dokumentasi itu lancar jaya Pak. Tapi kalau disuruh presentasi di depan, nah itu tuh langsung groginya minta ampun gitu. Nah, public speaking-nya berhati ya. Ini kesempatan yang bagus untuk mencoba mengasah. Jadi seperti webinar ini, boleh mungkin dimulai dengan tidak menampilkan muka, tapi kita belajar cara ngomongnya dulu. Nah, karena kolaborasi mungkin cuma kita pakai fitur chat itu nggak mungkin, sama aja bohong gitu Pak. Karena kita adalah human, tetap harus human to human. Gitu. Itu baru disebut kolaborasi. Kemudian yang tadi media literasi, benar-benar buka selebar apapun. Teman-teman kita di IT, kemudian kita mau belajar bisnis e-commerce gitu ya. Walaupun kita nggak belajar teknologinya, tapi bisnis proses e-commerce tuh keren banget. Nah, kenapa? Karena kedepannya pekerjaan nggak selalu teknis. Pada saat ternyata di perusahaan dibutuhkan bisnis analis, nah itu tuh kepake banget. Seorang bisnis analis ini akan menjadi terbiasa untuk menajamkan kemampuan analisanya. Jadi jago gitu, karena sayang gitu kalau seumur-umur tetap di teknis nggak naik manajerial, nah itu agak sayang gitu. Dan yang terakhir dengan virtual collaboration-nya jalan, ya insya Allah social intelligence juga akan itu juga kita terapkan di company saya yang saat ini. Setiap minggu kita ada ketemuan online seperti ini dan semua orang harus speak up dan bisa bergantian setiap minggu. Wajahnya ya. Betul gitu. Nanti kelihatan dari minggu pertama masih tanpa ekspresi gitu ya, dan kadang-kadang pas interview juga biasanya susah senyum Pak kalau IT. Agak jarang, beda kalau lagi interview saya gitu. Oke, terima kasih. Mungkin waktu kita hanya 10 menit lagi, kami minta kalau masih ada pertanyaan silakan satu saja. Tapi kalau tidak kita minta closing. Yang pertama dari
Pak jurnalis, silakan apa yang kata-kata yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, dan terakhir nanti Bu Riksa. Pak jurnalis dulu, silakan Pak. Siap. Terima kasih Pak. Jadi dunia IT ini seperti yang Bu Riksa sampaikan tadi adalah salah satu dunia yang cukup cepat perkembangannya, walaupun sudah 4.0 ini menurut saya sebenarnya sudah mungkin 11 atau 12.0, hanya resminya saja 4.0 industrinya gitu. Tetapi perkembangannya cukup pesat sehingga kita jangan kalah langkah. Jadi kita harus minimal, walaupun kita tidak bisa lebih cepat, tapi paling tidak kita setara dengan perkembangannya gitu. Lalu anak-anak IT itu selalu harus mengikuti perkembangan teknologi, walaupun tidak memiliki atau tidak mempelajari, tapi paling tidak kita membaca sudah sampai sekarang perkembangan mobile. Jangan sekarang masih berbicara tentang BlackBerry Messenger gitu ya. Sementara BlackBerry Messenger sudah collapse gitu. Nah, kita juga harus mengerti bagaimana sih Tokopedia itu, apa sih GoPay, apa sih yang namanya e-money, apa sih yang namanya big data. Paling tidak walaupun kita tidak berkecimpung, kita sudah mengetahui perkembangan itu, karena satu saat nanti kita akan pakai. Dunia IT ini cukup luas dan jangan pernah berada dalam zona nyaman, karena teman-teman kita tadi seperti saya ungkapkan, teman-teman kita di luar dunia IT ini sekarang sedang berlomba-lomba di area kita nih. Jurusan-jurusan lain itu sudah mulai tertarik dengan dunia kita, karena sekarang sudah cukup banyak tutorial-tutorial secara gratis, lengkap, komplit, baik di YouTube, webinar, di forum, dimanapun bisa belajar dengan mudah. Bahkan tidak perlu kuliah di jurusan IT pun mereka bisa bahkan lebih jago daripada kita. Nah, hati-hati, kita diuntungkan dengan adanya ijazah IT, dan kita manfaatkan benar-benar ijazah IT ini juga jangan kalah dengan teman-teman lain di dunia IT. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak jurnalis. Kami silakan Bu Riksa untuk kesempatan terakhir, kemudian kita akan tutup. Ya, terakhir buka mata secepatnya dan lari segera gitu. Jadi jangan jadi kaum yang tertinggal. Segera lihat di dunia luar perkembangan seperti apa, belajar apapun sebisa mungkin, dan sekali lagi tumbuhkan passion. Karena teman-teman sudah kurang lebih 3 atau mungkin 4 tahun menjelang lulus, tulis itu karena sayang gitu kalau teman-teman kembali ngambil langkah mundur gitu ya. Tingkatan skill dan lupa soft skill juga tetap diseimbang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum kita sudahi, kami silakan dari Bu Eka atau Teh Dina untuk menyampaikan 1-2 kata-kata. Silakan, Bu Eka. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesediaan Bu Riksa dan Pak jurnalis untuk memberikan pengalaman sharing di kegiatan ini, walaupun memang waktunya mepet ya, kemarin ditodong di saat-saat terakhir, dan juga saya berharap apa yang disampaikan ini bisa jadi satu langkah awal bagi adik-adik yang ingin berkarir di dunia IT. Saya rasa itu saja, Pak Mus. Dari Teh Dina, ada? Ya Pak, kalau dari saya, semoga nanti ilmu-ilmu yang sudah didapat dari narasumber ini bisa dipakai oleh mahasiswa ke depannya, dan semoga nanti pada saat mencari kerja, ilmu-ilmu yang ini sudah bisa dipakai. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak jurnalis, Bu Riksa, Bu Eka, dan kawan-kawan mahasiswa sudah datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.